Sebagai negara maritim, Indonesia menjadi salah satu negara pencetak pelaut terbesar di dunia. Pelaut Indonesia dikenal memiliki pengetahuan, kemampuan, dan skill yang tak kalah dengan pelaut dari negara-negara lain seperti Cina, India, dan Filipina. Meski terkenal tangguh dan profesional, pelaut-pelaut Indonesia kurang terserap di pasar pelayaran internasional. Minimnya kemampuan berbahasa Inggris dan homesick jadi salah satu kelemahan pelaut kita. Top Karir mencoba mencari kebenaran tentang isu ini dengan mendatangi salah satu kampus ternama yang mencetak perwira pelaut Indonesia. Politeknik Bumi Akpelni merupakan sekolah pelayaran yang terletak di Jalan Pawiatan Luhur 2 nomor 17 Bendandur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus berbasis asrama ini mencetak 300 lulusan pelaut setiap tahunnya. Lantas, seperti apakah strategi Akpelni dalam menyiapkan perwira pelaut yang berdaya saing di pasar internasional? Simak wawancara kami bersama Kapten Fajar, Direktur Politeknik Bumi Akpelni, Semarang. Lalu bagaimana pihak kampus mengatasi masalah ini? Ya, khususnya Akpelni. Ya, oke. Justru karena kita concern pada bahasa, maka kemudian kita punya satu kegiatan namanya Akpelni English Conversation Course. Itu 1 tahun pertama mahasiswa itu atau taruna kita menyebutnya, kita berikan tambahan, yaitu program akselerasi kemampuan berbahasa Inggris. Jadi di sela-sela jam kuliah, antara misalnya katakanlah jam pertama sama jam ketiga, nah jam keduanya itu kosong gitu. Kita masukkan di situ tutor atau instruktur untuk khusus pelatihan bahasa Inggris. Nah kemudian tahun lalu kita tambahkan juga laboratorium bahasa Inggris. Ada 2 laboratorium di lantai 2 ini yang kita relakan rombak dari ruang kelas, dijadikan untuk laboratorium. Harapannya setiap prodi bisa punya masing-masing laboratorium sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif dibandingkan dengan hanya 2 laboratorium dipakai untuk 4 prodi. Ya. Oke. Apakah itu menjadi pembeda dibanding dengan kampus-kampus pelayaran yang lain, atau ada hal-hal yang lebih menarik lainnya dibanding kampus-kampus pelayaran lainnya? Kalau dalam hal program bahasa, saya nggak tahu ya kampus lain apakah juga menyelenggarakan yang sama. Tetapi ada beberapa yang menggunakan program percepatannya hanya misalnya katakanlah 3 bulan pertama gitu ya, atau misalnya hanya memasukkan tambahan SKS, meningkatkan di kurikulum ditambah SKS bahasa Inggrisnya misalnya. Tetapi di kami yang spesial 1 tahun itu adalah untuk mencari bibit sebetulnya, karena kita banyak mengikuti perlombaan, banyak ikut invitasi yang sifatnya bahasa Inggris. Jadi seperti misalnya lomba speech, storytelling gitu, dan kita mulai mengirimkan duta untuk ikut lomba. Tadinya sih mungkin dari tingkat kota, provinsi, sekarang sudah berani ikut lomba di tingkat nasional. Nah dengan itu selain pengalaman kemampuan bahasa, sebetulnya mental sih ya yang penting. Karena kalau kadang ada yang pinter sih bahasa Inggris, tapi begitu ketemu dosen misalnya mau ngomong jadi lupa semua gitu kan. Nah jadi ada tambahan pembinaan mental untuk menggunakan ilmu yang mereka sudah punya. Oke, baik. Indonesia itu penghasil terbesar tenaga pelaut, tetapi juga mereka lebih banyak, sebagian besar itu di kapal ikan gitu. Nah itu sebenarnya mengapa demikian gitu? Ya sebenarnya kita perlu pahami dulu bahwa konteksnya ada 2 pelaut gitu ya. Ada pelaut kapal niaga dan ada pelaut kapal perikanan. Di Indonesia ini masih ada sekolah, baik itu di tingkat sekolah tinggi, perguruan tinggi maksud saya, maupun di sekolah menengah seperti SMK yang memang mencetak untuk tenaga perikanan gitu, untuk di kapal tangkap ikan gitu, sehingga memang ya mungkin itu hanya yang tersorot ya. Kalau sebetulnya jumlah perwira maupun awak kapal untuk kapal niaga sih sebenarnya banyak gitu ya, tetapi mungkin karena belakangan ini yang tersorot banyak masalah adalah di kapal tangkap ikan, sehingga kemudian itu yang menjadi masalah. Nah sementara kalau kita lihat di sebaran penerimaan pekerjaannya, dan kapal ikan itu kan tidak hanya sekedar di area Asia sini ya, pelaut Indonesia itu bahkan saya pernah bertemu ada di Prancis, di Spanyol, di Korea, di Jepang, kapal-kapal ikan yang
kapal-kapal besar yang keren-keren, yang bukan yang kapal-kapal ikan yang seperti ditenggelamkan. Ya jadi sebetulnya sih soal prestis ya itu soal apa ya, rasa sih sebenarnya. Tapi kalau kita bicara kapal ikan memang akan berbeda dengan pelaut kapal niaga, karena memang kalau pelaut kapal niaga kita bicaranya STCW gitu ya. Kalau di kapal kan ada STCWF untuk fishing vessel. Nah dua hal ini yang kadang kemudian masih rancu ya gitu kan, sehingga kemudian dianggap masih banyak kapal ikan ya gitu. Tapi memang kita mencetak keduanya sebetulnya, mencetak keduanya. Kalau untuk Akpelni sendiri juga mencetak dua-duanya? Enggak, kami fokus di pelaut kapal niaga, di perwira pelayaran niaga. Jadi tapi ada nggak maksudnya yang justru belajar di sini masuk ke kapal ikan gitu? Sepanjang catatan kami sih, karena kami pakai tracer study ya. Kalau di tracer study itu ada juga yang melaporkan bekerja di kapal ikan, tetapi presentasinya kecil sekali dan mereka menjadi officer kalau di kapal ikannya itu. Jadi bukan di posisi anak buah atau di awak kapal, karena kan tetap ada officernya ya. Kemudian yang baik itu officer untuk di deck maupun di engineer. Beberapa waktu yang lalu ketika masa pandemi ini juga kami membantu, ada taruna kami yang praktek juga di kapal perikanan yang kemudian mengalami kesulitan untuk pulang juga. Ya ada juga kami dengan skill yang dimiliki kemudian bekerja, karena kan fokusnya sebetulnya tadi kembali ke masalah bahasa tadi kan, kita pengennya orang bisa bekerja di luar negeri kan. Sementara di luar negeri tidak hanya tersedia kapal niaga, ada juga kapal ikan gitu kan, dan mereka kalau yang river besar itu luar biasa sebetulnya dari segi penghasilan, sebetulnya kesejahteraan dan seterusnya. Tapi ya mungkin kembali kepada proses, sebetulnya proses penerimaan pelaut kita, karena kan ada yang pakai manning agency di Indonesia ya, semacam kayak agent lah gitu ya, atau kalau kita bahasa kasarnya broker gitu. Nah sebetulnya ini yang perlu kita perbaiki, tata kelola di manning agency. Kalau kita di bahasa buruh ya soal pemberangkatan tenaga kerja lah gitu ya, kira-kira itu yang sebetulnya perlu kita perbaiki. Kadang yang berangkat itu mungkin unskilled labor gitu ya. Nah itu yang kemudian jadi masalah, karena orang asing dimanapun mereka, meskipun di level Asia, pasti berharap orang yang datang bekerja orang yang sudah profesional, orang yang sudah memahami betul pekerjaannya. Makanya kenapa kalau di pelayaran kita ada mengenal istilah KUPSA. KUPSA itu knowledge, understanding, proficiency, skill, dan attitude. Nah ini kalau kita bicara knowledge, orang tahu gitu kan, pengetahuan. Kemudian understanding, paham. Lalu proficiency itu terampil. Kemudian skill itu di atas dari terampil, sudah bisa melakukan tanpa dipikir lah istilahnya begitu ya. Nah tapi yang A-nya yang kadang kita sulit, misalnya orang Indonesia masih agak kesulitan berkumpul dengan berbeda budaya gitu ya, dengan teman-teman dari bangsa asing. Nah ini yang kemudian misalnya menimbulkan selisih paham atau ketidakmampuan untuk bisa menerima budaya yang berbeda gitu kan. Nah hal-hal itu yang mungkin kita harus tanamkan sejak mereka di dunia pendidikan, dengan mereka tinggal di asrama, bertemu dengan banyak budaya, lalu kemudian berkegiatan bersama, sehingga harapannya sih selain tadi mereka punya kemampuan skill, mungkin ya secara knowledge, secara skill mereka sudah pintar, tapi ada satu lagi mungkin kita sering ya sebut karakter lah begitu. Makanya asrama kita di sini kan kita sebutnya gedung pembinaan karakter di prasastinya itu. Karena kita fokusnya mau ngapain di asrama? Kalau asramanya sekedar sebagai sebuah tempat tinggal, ya tidur, makan, bangun, belajar misalnya gitu ya, tapi nggak ada pembentukan karakter di sana, akan sangat sulit nanti masuk ke dunia kerja. Dia masuk ke kapal ikan, aku sekolah untuk kapal niaga gitu ya, nggak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Nanti yang di kapal niaga juga gitu, karena kapal niaga pun macam-macam nih gitu kan, ada tanker, ada kontainer, ada curah gitu ya, dan itu memerlukan banyak adaptasi sebetulnya. Pendidikan karakter yang diterapkan di Akpelni selain tadi ya kampus berbasis asrama, mungkin ada lagi bisa disebutkan? Ya kita pakainya Akpelni-nya itu sebagai sebuah singkatan gitu ya. Jadi Akpelni itu kita singkat sebagai karakternya gitu. Kita
kan jadinya ada 7 ya, KPELNI itu kan ya. Ya, jadi boleh itu. Boleh ya satu-satu. Satu-satu. Oke, kita menanamkan kepada mereka supaya mereka bisa punya jiwa ini dengan kemana mereka pergi istilahnya kan. Mereka pergi, mereka bisa bawa apel nih, itulah gitu ya. Oke, A-nya adalah attitude nomor 1 gitu. Makanya kemudian kita tanamkan betul sifat ya, karakter mereka, jiwa mereka, sikap, karena di sini kita tanamkan seperti misalnya katakanlah menghormati ya, yang lebih senior misalnya katakanlah ya, tapi bukan berarti dalam hal ini kemudian senioritas gitu ya, tapi bagaimana menempatkan itu. Kemudian K itu knowledge base ya. Knowledge base itu semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan itu berdasarkan ada dasarnya gitu ya. Jadi bukan lagi katanya gitu ya. Jadi mereka dasarnya. Jadi justru kita tempatkan itu di atas knowledge. Kemudian E-nya adalah excellent service. Karena kita bekerja di industri jasa, maka setiap anak harus menyadari bahwa kita bekerja untuk melayani orang lain gitu kan ya. Nanti ketika kita jadi perwira atau mereka yang berada di perusahaan ya, yang di jurusan tata laksana atau transportasi laut kan tidak berlayar. Nah, mereka menyadari bahwa kita bergerak di bidang jasa, kita industri yang harus excellent service gitu. Kemudian ada L-nya adalah leadership gitu ya. Jadi kita tanamkan kepada mereka ini bukan untuk jadi anak buah gitu loh, yang diciptakan untuk jadi pemimpin gitu. Maka karakter pemimpin yang kita masukkan kepada mereka. Ada namanya di sini latihan keterampilan manajemen taruna misalnya seperti itu. Nah, beberapa kegiatan yang kita arahkan supaya mereka betul-betul nantinya, karena begini, di dunia pelayaran itu bisa bolak-baliknya waktu ya. Kadang-kadang yang lebih muda menjadi pemimpin gitu kan, seperti para officer yang baru lulus ketika naik ke atas kapal jadi junior officer, itu ada anak buah dek, anak buah mesin yang jauh lebih berpengalaman, usianya jauh lebih tua, tapi mereka posisinya di bawah gitu. Karena ini gimana sebagai seorang leader menempatkan itu gitu. Kemudian N-nya kita national character. Jadi kita ketika orang bertanya dari mana, Indonesia gitu. Itu nggak boleh lepas. Jadi kita bicara Pancasila, bicara ya, kalau ketika orang tanya apel itu kampus mahasiswa katakanlah masih upacara, iya kita masih upacara tiap hari Senin gitu kan ya. Untuk apa ya? Kita mau tanamkan nilai-nilai karakter kita, bangsa kita itu yang mulai dari Tuhanan Yang Maha Esa ya, Pancasila lah pokoknya gitu ya. Itu yang kita tanamkan kepada mereka. Kemudian I-nya adalah international standard. Jadi semua yang kita lakukan basicnya, dasarnya adalah standar dari internasional. Kalau kita sampai tidak melakukannya berdasarkan standar internasional, ya kita yang repot, karena memang pendidikan di sini selain akreditasi dari BNPT juga ada approval. Nah, approval dari Kementerian Perhubungan itu basis auditnya adalah STCW, aturan standar dari IMO gitu, sehingga kita semua based on international standard, termasuk ISO 9001 versi 2015 juga international standard gitu. Jadi anak-anak semua termasuk tadi kembali ke depan tuh bahasa itu menjadi salah satu indikator, mana indikasinya kalau kamu itu betul-betul standar internasional gitu kan. Oke, saya punya kemampuan berbahasa. Kalau prosentase sendiri sebenarnya kebutuhan pasar internasional dengan pasar domestik itu seperti apa? Sebetulnya ya kalau kita bicara pasar luar negeri, perkembangannya sih relatif lebih cepat daripada di Indonesia sebetulnya gitu. Ya. Okay. Karena memang kita bicara global ya, kalau di Indonesia ya dengan tol laut memang iya, tetapi tol laut itu masih kan lebih banyak pelayaran perintis ya. Artinya pelayaran perintis itu trayek baru yang baru dibuka oleh pemerintah, pelabuhan-pelabuhan baru yang baru dibuka, sehingga di Indonesia ini ada beberapa level pendidikan profesi pelautnya. Ada mulai dari disebutnya ANT ahli nautika tingkat, nah mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Di kita di Apel itu kan mencetak kelas 3. Sebenarnya kelas 3 itu standarnya sudah bisa menjadi officer di 500 gross tonnage ke atas di semua perairan, sehingga kemudian kalau kita bicara hanya berlayar di Indonesia,
Sebetulnya sayang karena mereka di sini ada kelas 4 dan kelas 5 gitu yang bisa menempati kapal-kapal itu gitu kan. Sehingga kalau kita bicara keluar memang kita harus nembus pasar luar. Sebetulnya di luar negeri orang sudah mulai enggan berlayar dalam tanda kutip karena ya untuk ke laut sama bekerja di darat penghasilannya sudah hampir sama gitu kan ya. Gitu ya, sehingga kemudian makanya kenapa pelaut itu masih tadi dari 4 negara yang disebutkan itu gitu. Negara-negara yang masih berkembang yang antara di laut dengan di darat masih berbeda jauh lah begitu ya secara penghasilan. Artinya sebenarnya kebutuhan pasar internasional masih besar ya? Sangat luar biasa. Saya sering bilang sama anak-anak, kalian sering dengar, jadi gini, kalau kita punya statistik dari BIMCO, nanti mungkin bisa dilihat ya, dari BIMCO itu setiap tahun selalu ada kebutuhan tenaga pelaut gitu. Saya sih nggak hafal angkanya ya, tapi dan bahkan prediksi sampai 10-15 tahun ke depan BIMCO masih mengatakan kebutuhan pelaut akan tinggi. Tapi kalau kita nanti baca data dari Manning Agency di Indonesia, ada konsorsium Indonesian Manning Agency Indonesia dari SIMA, itu datanya sudah over nih jumlah pelaut di Indonesia. Nah, overnya ini sebenarnya mari kita lihat kok ada 2 data yang berbeda gitu. Sebenarnya dari internasional itu masih butuh, hanya kita yang nyetaknya nggak sesuai dengan harapan dunia internasional gitu. Akhirnya nggak laku. Anak-anak ini sering saya bilang, kalau ini ada perusahaan asing di Indonesia, sebelahnya perusahaan Indonesia, kira-kira pede nggak mau masuk ke yang perusahaan asing nih? Gitu kan. Nanti interviewnya bahasa Inggris ya Pak di situ. Nah, sudah baru dari situ udah belum lagi nanti kita bicara soal skill kan, belum lagi bicara soal pengetahuan itu. Kadang-kadang anak-anak ini kalau kita tanya dalam bahasa Indonesia dia ngerti, tapi kita tanya dalam bahasa Inggrisnya, dalam istilah asingnya dia nggak tahu. Makanya dari pemerintah pun ujian keahlian pelaut untuk ANT ATT 3 itu sudah dengan bahasa Inggris. Sekitar mungkin 2 tahunan terakhir ini ujiannya sudah dirubah dengan bahasa Inggris gitu. Karena memang kalau kita masih menguji dengan bahasa Indonesia ya istilahnya juga masih banyak bahasa serapan dari Belanda misalnya begitu ya, sehingga ketemu bahasa Inggris aslinya bingung dia. Padahal kalau kita tanya, nah kalau yang dimaksud dengan ini tahu nggak? Oh tahu Pak, itu gini bisa jelaskan. Tapi pas tadi sebelumnya itu kita bahasa Inggris agak sulit gitu. Jadi bukan soal kebutuhan internasional atau kebutuhan pelautnya itu sudah terpenuhi, sebenarnya masih sangat luar biasa. Tapi kitanya yang nyetaknya di Indonesia ini nggak memenuhi atau nggak mencukupi standar gitu ya, sehingga kemudian akhirnya rebutan di pasar dalam negeri, sehingga kesannya dalam tanda kutip pasar pelaut di Indonesia sudah penuh nih. Ya iya, kalau ngantrinya di Indonesia ya pasti penuh gitu. Kalau kita mau berani ke luar negeri pasti masih sangat banyak. Tapi kalau orang asing sebenarnya melihatnya orang Indonesia tuh ada satu penyakitnya, yaitu homesick. Homesick. Jadi kalau sudah mau lebaran, mau Natalan, anaknya mau sunatan, saudaranya mau nikahan, minta pulang. Nah itu yang sebetulnya bagi dunia profesional kerja itu dalam tanda kutip untuk terutama dunia pelayaran, dunia maritim, banyak perusahaan yang nggak suka sebetulnya gitu ya. Sudah siap tanda tangan kontrak sebagai pelaut, selesaikan kontrak. Nah gitu kan. Nah kadang-kadang pelaut kita ketika di situ mengatakan misalnya kalau nggak selesai sampai kontrak, berarti misalnya katakanlah denda ya, misalnya orang Indonesia ya udah aku bayar denda aja, ini aku harus pulang pokoknya. Nah itu kadang-kadang seperti itu yang menjadi kendala juga kan. Ini sudah di luar bicara skill kepelautannya, akhirnya akan kembali ke attitude gitu. Kalau dari pengalaman ya, kalau ini based on experience gitu ya, saya ketika masih bekerja di kapal ya, kesulitan kita itu kalau orang asing itu kan memang kinerja tinggi, sementara orang Indonesia tuh biasa dengan yang penting cukup. Cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, udahlah nggak usah ngoyo gitu loh ya, masih ada besok, kita lanjutin besok. Nah itu yang dalam tanda kutip bagi beberapa industri pelayaran kita nih berpacu dengan waktu, berpacu dengan teknologi, kita bersaing dengan banyak pesaing gitu kan, sehingga harapannya kinerjanya tinggi gitu kan. Misalnya kapal di laut nih, contoh saya yang simple saja, kapal di laut hari Minggu gitu. Kalau pelaut Indonesia ya udah misalnya satu krunya set Indonesia, santai gitu. Hari Minggu ya libur, sama kayak kita di darat gitu. Tapi bagi teman-teman saya berkumpul dengan banyak bangsa ketika di atas kapal, kalau sudah kumpul tadi yang dicontohkan salah satu negara sebutlah Filipina, mereka akan minta hari Minggu daripada kita nggak ngapa-ngapain, lembur yuk. Lembur, bukan dalam tanda kutip mau cari uang yang enggak gitu. Ya itu juga lah salah satu motif ya, daripada juga nggak ngapa-ngapain. Tapi ada pekerjaan perawatan yang kita bisa daripada besok Senin kita harus ngoyo mengerjakan katakanlah 8 valve yang harus kita buka, kenapa nggak minggu ini 4, besok Senin 4 misalnya seperti itu. Jadi
oh enggak lah minggu ya santai. Nah itu orang kita kan santai ya, jadi yang penting cukup aja udah. Mengenai sistem pendidikan, maksudnya kekhasan dari Akpelan itu apa sih? Ya kekhasan kita itu sebenarnya kalau kita bicara kalau dengan swasta ya, kalau dengan swasta dulu lah, perbandingan dengan swasta itu memang kita yang punya asrama nih gitu. Belum banyak perguruan tinggi maritim swasta yang punya asrama, terutama bisa menampung sampai dengan 4 semester berturut-turut gitu. Karena memang sulitnya kita mengelola kalau mereka itu tinggal di luar dengan masyarakat. Terutama kalau kita bicaranya belakangan ini 2 tahun kita berada di masa pandemi, ada asrama itu sebuah keuntungan sebenarnya. Karena kenapa? Kita bisa mengisolasi mereka dalam tanda kutip sehingga proses pembelajaran bisa tetap berjalan. Bayangkan sebuah sekolah vokasi gitu yang banyak ilmu prakteknya, kemudian tidak bisa melakukan tatap muka gitu. Lalu bagaimana nanti hasilnya? Karena yang dipertanyakan adalah skill, bukan sekedar pengetahuan toh. Nah ini yang kalau kita lihat menjadi keistimewaan gitu ya. Nah sementara itu kalau kita bandingkan secara keseluruhan dengan semua lah, negeri mau swasta mau non maritim ini, kita punya ada namanya tambahan non SKS yang kita adopt dari masukan dari user kita gitu ya. Jadi misalnya ada prodi tata laksana, mereka ngomong, Mas di panjenengan itu sebetulnya kurang kemampuan di bidang misalnya katakanlah ekspor impor misalnya seperti itu ya. Oke, kita buatkan satu diklat khusus, kursus tambahan, kita sertifikasi dengan standar BNSP begitu kan, sehingga mereka lulus tidak hanya pegang ijazah tapi juga punya surat keterangan pendamping ijazah yang menunjukkan mereka mampu gitu untuk melakukan itu. Kemudian misalnya di teknik gitu, ada di kurikulum sebenarnya ada, tapi dengan waktu yang sangat singkat dengan SKS yang ya hanya sekedar ada itu kan ya beda gitu. Sementara misalnya kayak di mesin, contohnya misalnya mengelas ya ada di kurikulum sudah ada bahwa ngelas itu tipe A, B, C, D misal contohnya. Kemudian industri membutuhkan tipe EFG gitu. Nah di mana mau menyampaikannya kalau kita hanya mengandalkan SKS, maka kita ada tambahan non SKS gitu. Yang nautik demikian juga, pelajaran navigasi, rumpun ilmu navigasi ya di fungsi-fungsi navigasi itu sudah lengkap di kurikulum. Tetapi kemudian kita melihat dan mendengar, oh yang kurang ini. Oke, kita adopt. Jadi ada tinjauan kurikulum yang kita hadirkan usernya. Kalau dulu sih rapat langsung, kalau sekarang ya kemarin belum lama kita zoom untuk yang prodi transportasi laut, apa sih yang dibutuhkan oleh industri gitu. Karena kita bicaranya kan kalau Pak Dirjen Diksi bilangnya link and super match, enggak link and match lagi gitu. Nah, supaya menjadi link and super match berarti kita harus tanya sama industri gitu. Jadi pemahamannya adalah bahwa kita tidak mencetak lulusan untuk bekerja sekarang gitu. Mereka akan lulus 2-3 tahun lagi, ada yang mungkin 4 tahun lagi itu sudah kayak apa sih? Kira-kira pelabuhan misalnya ya, atau industri maritim itu sudah kayak apa, itu sudah harus kita bisa buat prediksinya mungkin dengan ya bantuan RPJMN-nya misalnya punya pemerintah atau punya ya, instansi BUMN misalnya, kita sudah bisa adopt sehingga yang kita cetak harapannya sudah sesuai gitu. Oke. Kalau setiap tahunnya sendiri mencetak berapa pelaut setiap tahunnya? Kalau ya setiap tahun kami wisuda kurang lebih 400 wisudawan dari 3 program studi. Kalau yang pelautnya saja itu sekitar 250 sampai 300 paling banyak lah. Itu yang pelaut. Kalau yang untuk shore base-nya sekitar 100. Gitu ya. Jadi karena kan ada yang jurusan nautika dan teknika untuk yang berlayar sekitar 250 sampai 300, kemudian yang di darat untuk di pelabuhan, kemudian di offshore dan seterusnya itu sekitar 100, paling banyak 150 itu sudah waktu itu karena setahun hanya kita bisa lakukan 1 kali wisuda jadi agak banyak gitu ya, tapi biasanya setahun 2 kali. Oke. Kalau presentasinya sendiri untuk pelaut wanita dan pria seperti apa di Akpel ini? Kalau untuk persentase kecil mungkin kalau kita pakai persentase ya, karena dari satu angkatan itu kan sekitar 160 sampai 170, paling pelaut karuninya itu sekitar 10 sampai paling banyak 15. Jadi kalau pakai persentase mungkin hanya nggak sampai 10% ya, paling 8% begitu ya, 7% sampai 8% lah. Kalau pakai persentase ya memang
kebanyakan masyarakat kita masih begini, wah anakku cewek nanti berlayar gimana gitu ya. Kadang ada juga yang semangatnya besar, mimpinya besar, tapi kemudian dalam proses kuliah gitu, kemudian orang tuanya baru ngeh gitu ya, berlayar gitu ya. Jadi akhirnya nggak sampai selesai di ijazah profesi, misalnya kita selesai sampai dengan ijazah diploma, karena ada 2 ijazah kita, ijazah diploma dan ijazah profesi. Mungkin akhirnya nggak ngambil profesinya, misalnya kemudian mereka akan ke perhubungan atau ke instansi pemerintah atau ke swasta gitu, ke perusahaan pelayanannya. Kalau yang tata laksana cukup banyak. Kalau yang di darat, kalau yang di jurusan tata laksana itu dari 150 itu taruhnya bisa sekitar 30 gitu. Ya sekitar mungkin 20% gitu bisa sampai ada yang kalau yang di jurusan tata laksana, karena memang shore base gitu. Ya. Kalau sistem pendidikan Taruna dan Taruni tidak ada perbedaan ya? Ada. Di pendidikannya sendiri di pendidikan gitu? Sama. Gojlokannya sama. Ya paling kan kalau kita bicara soal kekuatan tekanannya mungkin lah ya, yang mungkin gitu. Tapi katakanlah misalnya push up, ya sama-sama push up, mungkin hanya gaya push up kalau untuk Taruna dengan Taruni kan menyesuaikan dengan ketentuannya dari Angkatan Laut, model kakinya dan seterusnya. Paling penyesuaiannya di situ, tapi ya tetap sama gitu. Gaji biasanya berapa sih lulusan Akpel ini sendiri yang baru fresh graduate itu biasanya kalau misalnya ke pasar domestik tuh berapa, ke pasar internasional tuh berapa? Ya, kita bicara salary, sebenarnya ada standarnya, ada ITF yang membuat standar atau mematok standar, tapi memang akan kembali ke kemampuan perusahaan sih sebetulnya, akan kembali ke kemampuan perusahaan, dan itulah makanya kenapa di pelaut itu ada PKL namanya, perjanjian kerja laut, di mana kedua pihak setuju membayar dan dibayar sekian gitu kan ya. Kemudian disahkan oleh Sabandar. Tetap ada standar sih karena Sabandar mengesahkan itu. Nah, kalau untuk land di Indonesia katakanlah ya, land dalam kemudian standar di level Mualim 3. Yang Mualim 3 itu yang fresh graduate gitu ya, katakanlah dari itu yang paling rendah mungkin saat ini kalau di Indonesia sekitar 8 juta ya. Kalau yang perusahaan kecil-kecil ya, yang baru lulus ya, yang perusahaannya mungkin nggak terlalu bonafit lah ya, mungkin di level itu. Kalau kemudian yang di luar itu bisa di angka, karena mereka pakai standar US, mungkin 1.500 sampai 1.800 US kalau Mualim 3 di sekitar itu. Biasanya kontraknya 1 tahun gitu ya? Ya, kalau Mualim Junior biasanya kontrak 1 tahun. Berarti nanti akan semakin meningkat levelnya di atas kapal, biasanya kontraknya akan semakin pendek. Misalnya katakanlah begitu sudah senior officer misalnya Mualim 1 itu biasanya hanya 6 bulan gitu. Ada juga yang model kontraknya begini, 3 bulan on, 3 bulan off, kemudian selama 1 tahun. Jadi terikat kontrak sangat 1 tahun, tapi model kerjanya misalnya 2 bulan 1 bulan, berarti 2 bulan di, biasanya ini yang model kapal-kapal supply atau offshore gitu ya, yang operasi di area tertentu biasanya bisa seperti itu, 2 bulan di atas kapal, 1 bulan off. Kalau yang seperti itu, terutama yang punya dynamic position sertifikat khusus, itu malah basis pembayarannya daily gitu, daily basis, dan itu gede banget. Cuman memang itu sulit diperoleh bagi mereka yang fresh graduate, karena memang syaratnya untuk memiliki DP basic itu harus punya pengalaman di kapal-kapal yang mengoperasikan DP, misalnya seperti itu ya. Yeah. Kalau mau belajar di Akmel nih, itu biaya pendidikan dari mulai masuk sampai lulus tuh berapa? Oke, kalau biaya pendidikan gini, kita biaya masuk dulu gitu ya. Biaya masuk itu kan ada SSP, sumbangan standar pendidikan, dan lain-lain yang awal masuk. Itu kalau kita jumlahkan total sekitar 37 juta gitu ya. Katakanlah gampangnya kita ngomong ya 40 gitulah. Membulatkannya biar gampang kisarannya. Kemudian nanti ada biaya asrama. Asrama itu kan dipakai untuk 3 kali makan gitu ya, kemudian sarana prasarana belajar dan seterusnya, itu 1.500.000. Kalau kita berasumsi biar gampang hitungnya 20 bulan, karena mereka akan tinggal di sini 2 tahun kan, dan tidak akan full, karena misalnya libur juga kita nggak akan narik mereka untuk bayar asrama bulanan kan ya. Ya gitu, jadi anggaplah 20 bulan biar gampang, sekitar 30 juta. Kan? Kemudian nanti mereka setiap semester ada biaya registrasi semester. Kalau yang 30 atau 40 juta tadi itu sudah termasuk
registrasi semester 1. Berarti kan tinggal 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6 ya. Berarti tinggal 5 kali, ini sekitar 5 sampai 6 juta registrasinya. Kalau gampang yang itu 6 juta kali 5 berarti 30 juga gitu. Jadi kalau 40, 30 ya sekitar 100 gitu paling tidak. Nah, yang agak berbeda nanti variabelnya setiap jurusan adalah sertifikasi yang tadi saya katakan untuk mendampingi ijazah mereka. Karena ada, kalau yang di tata laksana itu hanya mungkin tidak banyak ya, karena mungkin bea cukai, kemudian bahasa Inggris, komputer dan sebagainya. Tapi kalau yang di nautika memang agak banyak, karena di nautika itu mulai dari basic safety training (BST), kemudian yang ada di sini itu ada MEVA, MC, SAT, cukup banyak memang sertifikasi itu. Kalau kita berhitung sampai dengan CMDSS mungkin lebih dari 10 sampai 15 juta mungkin sertifikasinya kalau ditempuh semua gitu ya. Karena itu sesuai dengan jenis kapalnya. Kalau saya mau berlayar di kapal tanker, maka saya harus punya sertifikasi khusus untuk pelaut di kapal tanker. Akan ada tambahan lagi sertifikasi. Gitu. Itu berarti sertifikasi setelah mereka lulus ya? Ya, ada yang harus diambil sebelum. Jadi misalnya kayak karena mau melaksanakan praktek laut di semester 5-6 itu kan karena melaksanakan praktek laut, naik ke atas kapal, maka wajib harus sudah punya BST, Basic Safety Training Certificate, itu sudah harus dimiliki di semester sebelum semester 5. Kalau kami sertifikasi mereka di semester 2 dan 3 untuk BST itu. Jadi total 110 ya? Plus sertifikasi. Ya, kurang lebih ya. Tentu ya, kalau misalnya katakanlah mungkin spellingnya lagi ya di sekitar 120. 120. Pendidikannya berapa tahun ya? 2 tahun di kampus, 1 tahun di kapal untuk yang nautik teknik. Kalau yang tata laksana berarti 5 semester di kampus, 2 tahun setengah. Semester 6-nya magang di perusahaan 1 semester. Kalau sekarang kita sudah punya program baru yang sarjana terapan, itu 4 tahun. Karena mereka magangnya di perusahaan nanti 2 semester. Sesuai dengan kebijakan yang terbaru Kampus Merdeka Belajar, itu harus magangnya paling tidak 2 semester.